Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait nasib guru honorer yang lolos passing grade tahun 2021. Apakah betul-betul tidak perlu seleksi lagi tetapi menjalani sistem verifikasi? Ini yang masih tanda tanya besar Bapak Ibu ya. Kalaupun melalui sistem verifikasi, itu sistem verifikasinya kira-kira bagaimana ya? Itu yang kita belum bisa jawab secara pasti, namun tentunya kita menyajikan beberapa informasi penting lainnya di sini Bapak Ibu ya. Oke, kita to the point saja. Di sini artikel di jpnn.com mengatakan hari Minggu ya, hari ini. Di sini katakan kabar gembira bagi guru honorer P3K 2022 itu berikan sejumlah prioritas ini. Nah, jadi tentunya ini menjadi angin surga Bapak Ibu ya. Terutama bagi guru honorer yang telah lolos passing grade. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini, dilansir di jpnn.com Jakarta, kabar gembira bagi guru honorer ya. Jadi bagi yang lulus passing grade akan mendapatkan perlakuan khusus pada seleksi P3K 2022. Tentunya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi terkait dengan perlakuan khususnya, kita tetap masih mengacu di Permenpan RB terbaru nantinya. Di sini Deputi SDM Aparatur Bapak Alex Denny mengatakan Kemenpan RB bersama Kemendikbudristek memastikan pengadaan P3K 2022 lebih mengakomodasi tenaga honorer. Jadi nantinya P3K 2022 itu akan memprioritaskan tenaga honorer Bapak Ibu ya, termasuk juga guru honorer yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi di tahun 2021. Tentunya ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh guru honorer ya. Oke, nah di sini dikatakan Bapak Ibu ya, karena hal inilah seleksi P3K guru akan menggunakan metode observasi dan background check. Ini yang kita belum pahami maksud sebenarnya ya, terkait dengan seleksi P3K guru menggunakan metode observasi dan background check. Nah, di sini diartikan perekrutan P3K guru akan membedakan Bapak Ibu ya, membedakan honorer dan pelamar baru. Jadi maksud dari metode observasi dan background check adalah akan dicek background dari guru honorer itu, apakah dia termasuk pelamar baru atau masuk dalam kategori guru honorer. Jadi nantinya akan ada perbedaan pada saat perekrutan guru Bapak Ibu ya, akan membedakan antara honorer dan tentunya juga adalah pelamar baru. Jadi di sini ada pemisah Bapak Ibu ya, nantinya masa pengabdian yang akan melihat di situ. Kemudian guru honorer yang memiliki masa kerja di atas 3 tahun Bapak Ibu ya, dan belum lulus passing grade dan tidak mengikuti P3K 2021 akan mendapatkan kekhususan. Jadi ini kabar gembira juga bagi rekan-rekan guru yang belum lolos passing grade ya. Jadi nantinya akan ada perlakuan khusus. Kira-kira mana perlakuan khususnya? Di sini kita bisa cek bersama. Perlakuan khususnya Bapak Ibu ya, di sini mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar. Jadi intinya di sini masa kerja Bapak Ibu 3 tahun ke atas akan diperhitungkan. Ada nilai plusnya. Nilai plusnya salah satunya adalah Bapak Ibu tidak akan bersaing dengan guru yang masa kerjanya di bawah 3 tahun atau sama sekali tidak pernah mengajar. Bapak Ibu akan terhindar dari persaingan yang seperti itu yang terjadi di tahun 2021. Tentunya kalau kita lihat, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya itulah manfaat dari masa kerja Bapak Ibu ya. Ketika masa kerja Bapak Ibu itu di atas 3 tahun, maka secara otomatis Bapak Ibu itu tidak akan diadu ya dengan pelamar baru atau yang belum pernah mengajar. Tentunya membuka kesempatan besar bagi Bapak Ibu untuk memenuhi formasi di sekolah masing-masing nantinya. Jadi proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer itu termasuk K2 nantinya akan dibedakan ya. Jadi termasuk juga K2 akan dibedakan Bapak Ibu ya, kata Bapak Alex Denny. Inilah salah satu nantinya yang membedakan antara P3K 2021 dengan P3K 2022. Di sini dikatakan pengadaan P3K 2022 akan memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K 2022 ya.
Jadi otomatis masa kerja Bapak Ibu nantinya itu akan masuk dalam salah satu komponen di seleksi P3K 2022 dan masuk dalam pengaturan seleksi. Termasuk itu tadi, ketika masa kerja Bapak Ibu itu di atas 3 tahun, maka Bapak Ibu itu tidak perlu takut ya, karena Bapak Ibu tidak akan bersaing dengan guru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau sama sekali tidak pernah mengajar. Bapak Ibu akan terhindar dengan hal tersebut karena disinyalir itu menyebabkan banyak guru honorer yang pengalaman kerjanya tinggi tetapi tidak lolos gara-gara kalah bersaing dengan guru honorer atau pelamar yang sama sekali belum pernah mengajar. Nah, itu yang dicoba diperbaiki Bapak Ibu ya. Coba diperbaiki di tahun 2022 dengan memasukkan komponen masa kerja sebagai salah satu bagian dari seleksi P3K 2022. Artinya itu menghargai Bapak Ibu ya, menghargai masa kerja dari guru honorer sehingga mendapatkan nilai khusus. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut lagi di sini, bagi guru yang sudah lolos passing grade dan tidak mendapatkan formasi pada P3K 2021 akan mendapatkan prioritas. Mereka tidak perlu lagi seleksi Bapak Ibu ya, namun tetap menjalani proses verifikasi. Nah, inilah proses verifikasi yang masih kita tunggu bagaimana pelaksanaannya. Apakah yang diverifikasi adalah data-data Bapak Ibu yang ada di Dapodik, data-data Bapak Ibu yang ada di SIM PKB atau Verpal PTK, kita belum ketahui secara seksama. Dalam artian di sini kita masih menunggu Permenpan RB yang baru Bapak Ibu ya. Ketika Permenpan RB yang baru terbit, maka secara otomatis nantinya kita akan mengetahui bagaimana proses verifikasi untuk guru honorer yang lolos passing grade. Artinya kita masih tetap menunggu payung hukum yang resmi Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini beliau mencontohkan guru honorer yang mengikuti P3K 2021 dan lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi, kemudian kala bersaing akan mendapatkan prioritas. Nah, jadi bagi Bapak Ibu guru yang sudah lolos passing grade tentunya tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu akan mendapatkan prioritas nantinya Bapak Ibu. Jadi kita tetap sabar ya, kita tetap sabar dan tetap mencari informasi yang valid. Nah, di sini Pemda akan mengalokasikan formasi untuk guru honorer K2 tersebut di sekolah induknya agar yang bersangkutan bisa melamar. Jadi nantinya untuk K2 itu akan dialokasikan formasi di sekolah induknya. Nantinya guru K2 akan melamar di sekolah induknya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terkait dengan hal ini kita bisa lihat pernyataan dan pemaparan dari Kemenpan RB beberapa hari yang lalu. Di sini dikatakan oleh Kemenpan RB membedakan proses rekrutmen guru yang sudah mengajar kalau tidak salah 3 tahun ke atas tinggal diverifikasi dan proses seleksinya akan dibedakan dengan rekrutmen baru. Ini sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu ya, bahwa guru itu yang lolos passing grade nantinya akan sisa diverifikasi Bapak Ibu ya. Sedangkan yang pengabdiannya 3 tahun ke atas nantinya itu seleksinya akan dibedakan. Tentunya ini menjadi kabar gembira. Kemudian di sini khusus guru honorer itu nantinya diprioritaskan di sekolah induknya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.